Bidadari chapter 71. Mau simpan nomornya? Assalamualaikum Pak Dewaluyo. Kejadian beberapa saat yang lalu ketika Aida sudah pamitan masuk ke dalam kamar, dia menguncinya rapat-rapat. Dan sambil berbisik menjauh menuju ke arah tempat tidurnya, Aida menjawab teleponnya dengan kalimat tadi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ndu. Piye kabarmu? Kok nikah nggak bilang-bilang karo Pak Deto? Untung saja, aku memberikan nama Pak Deku hanya Waluyo saja. Waktu itu aku mau tulis Pak De, tapi kata Pak De tak perlu ditulis biar terlihat muda. Malah Pak De minta harusnya disebut di sana Mas Waluyo, biar laki-laki semua takut kalau mendekat padaku dan mau macam-macam. Aida senyum-senyum di dalam hatinya ketika dia mendengar ucapan dari Pak D-nya, kakak dari ibunya. Ratna, di saat yang berbarengan dia juga mendengar tanya yang diberikan oleh Waluyo. Sengaja waktu itu Pak D-nya menyuruh Aida menyimpan namanya begitu, karena dia khawatir dan memang ingin menjaga Aida. Saat itu adalah saat di mana ayah Aida baru saja divonis menderita kanker, dan sang Pak D juga ingin menghibur Aida. Maklum saja, saat itu Aida baru saja mendapatkan hadiah handphone dari ayahnya sebulan sebelum ayahnya sakit, tepat di hari ulang tahunnya. Jadi dia memang belum menyimpan nomor Pak D-nya. Lah, kok malah guyu toh? Aku beneran gak bisa nahan geli karena aksi konyolku tadi. Pak Dewaluyo pacarku. Padahal dia tetangga kakek Adi Wijaya juga kan? Pikir dalam hati Aida di saat dia tadi juga mau menjawab, tapi yang keluar justru tawa. Hingga membuat Waluyo salah paham. Dikiranya Aida menertawainya. Maaf Pak De. Aku alhamdulillah di sini. Maaf juga nggak bisa cerita. Soalnya waktu itu buru-buru pernikahannya. Ibu kayaknya nggak sempet info Pak De. Guyu mane. Ora sempet piye tondu. Omaku palingan 20 meter karo omahe Romo Moso to. Makmu lali karo aku. Opo isu duwe mas ora sugih? Ya, Waluyo masih tinggal di rumah warisan orang tuanya. Dia adalah sahabat dari Hartono. Mereka dulu sempat sekelas. Rumah Waluyo juga tidak terlalu jauh dari rumah Adi Wijaya. Bahkan saat kecil, Waluyo pun juga sering sekali main ke tempat Adi Wijaya. Iya, tentu saja karena Hartono adalah temannya. Masa iya dia dilangkahi dan tak diundang? Ya enggak dong Pak De, ojo nesu toh. Mungkin ibu pikir mengundangnya di acara resepsi besar. Pak De mbien iku kan ger akad nikah toh, ucap Aida meski pikirannya masih tidak ke sana. Tapi baguslah, wanita itu akan berpikir kalau aku sudah punya pacar kan? Dengan begitu, hidupku akan lebih tenang di sini dan tidak akan dianggap sebagai wanita yang ingin merebut laki-laki yang gak ada gunanya direbutin. Dan si Royko harusnya memberikan aku hadiah, sudah membantunya menyedapkan lagi hubungannya dengan pasangan selingkuhannya kan? Aida masih saja membayangkan kejadian di luar. Dia membagi konsentrasinya bicara dengan Pak D-nya dan pikirannya ini. Aida tak sama sekali berpikir kalau dia akan menipu Reiko. Karena seharusnya pria yang merupakan Pak D-nya itu dikenal bukan oleh Reiko. Alah, paling cuma mbokmu aja yang gak mau ngasih tahu Pak D-mu. Nah ini Pak D malah dikasih tahu langsung sama Romo loh, Ndu. Lah, Pak D dikasih tahu sama Romo, tenanan toh? Lah iya toh, Pak D sendiri belum pernah ketemu langsung kok sama Reiko. Mosok Reiko yang kasih tahu Pak D? Jelas saja, Waluyo hanya tetangga biasa. Reiko bukan orang yang suka gaul dengan masyarakat. Kalaupun datang ke sana, dia langsung ke dalam tanpa ada komunikasi dengan siapapun tetangga Adi Wijaya. Oh, syukurlah Pak D gak kenal dia. Manusia itu titisan iblis. Kerjanya cuma ngumpulin dosa doang buat jadi teman nanti di akhiratnya. Nggak harus dikenal, bisik hati Aida yang tadi hanya menjawab dengan tawa lagi. Di sini Aida tak sadar kalau Reiko bukan orang yang cukup dekat dengan tetangga kakeknya dan lingkungan tempat tinggal kakeknya. Apalagi Pak D-nya memang tidak datang ke pernikahannya. Reiko pasti tak tahu tentang dirinya. Beda hal kalau Endra Adi Wijaya ada di sana. Guyu mane. Nendra mertuamu datang, aku arep protes. Emang Pak De berani sama Tuan Endra? Maksudku Papa Endra.
Jujur saja, Aida sebenarnya tak mau membicarakan soal Endra Adiwijaya, tapi dalam hatinya saat ini merasa lega. Aku pikir ibu yang menceritakan, ternyata bukan. Alhamdulillah lah, soalnya ibu kan sudah janji sama Tuan Endra Adiwijaya kalau dia tidak akan cerita pada siapapun. Aku benar-benar khawatir tadi kalau ibu melanggar janjinya. Sejujurnya, Aida masih ingat betul apa yang dikatakan oleh papanya Reiko tentang hubungan dirinya yang tidak boleh diceritakan pada siapapun. Bagaimana ceritanya kalau ibunya menceritakan ini pada Pak D-nya? Bukankah ceritanya akan menyebar nanti? Tapi karena ini yang menceritakan adalah kakek Reiko sendiri, Aida pun merasa lebih tentram. Ora wani ngopo? Saiki aku lagi di rumah Romo. Aku yo lagi protes iki karo Romo. Ora trimo aku ponakanku nikah karo putune, aku kok yo ora dioyak omong-omongan. Pade ada di rumah Romo. Lah Pade lagi ngapain di situ? Dino iki kan gebrakannya Mbah Putri. Mula aku sowan. Nah Romo langsung cerita. Astagfirullah, bener Romo. Bener opo? Gebrakannya Mbah Putri. Lah, kamu nggak tahu? Apa suamimu juga nggak ngasih tahu? Mereka berdua pasti sibuk mengurus pabrik dan mengurus perusahaan Waluyo. Tidak ada di antara mereka yang sempat basa-basi. Paling tadi Hartono yang menghubungiku, dan hari ini Hartono juga datang untuk nyekar. Tapi tunggu anaknya berangkat dulu ke Amerika. Kalau Endra biasa datang weekend untuk nyekar. Reiko datang setahun sekali pas lebaran sudah bagus. Nah, ini adalah suara Adiwijaya yang tadi menyeletuk begitu saja ketika mendengar pertanyaan Waluyo. Sehingga Aida tidak perlu menjawab meski sekarang dia meringis. Waduh, bener-bener deh, Pak Ade ada di sana. Ya ampun, kalau dia mau bertemu dengan Reiko gimana? Atau mau ngobrol? Mati aku. Alasan apa aku? Dia di kantor. Kalau dia ngomong sama Tuan Endra dan gak ada di kantor, aku mesti gimana? Mana aku gak bisa peringatin Reiko lagi, gak punya nomor HP-nya juga. Gumam Aida yang tak tahu dia harus memberikan alasan apa andai ketakutannya ini jadi kenyataan. Hatinya benar-benar deg-degan ketika mendengar suara Adiwijaya. Aida, kamu dengar gak tadi kata Romo? Pade pikir sebaiknya kamu ingatkan ini pada suamimu untuk telepon. Syukur neiso sowan ke Mbah E. Iya Pade. Tapi ojo saiki, kalau dia sudah pulang kerja, sudah makan, sudah mandi, sudah santai duduk denganmu di kamar. Cih, dia emang sudah santai kayaknya. Tadi kan aku tolongin dia berdamai. Bisik hati Aida menggerutu saat mendengar saran dari Waluyo. Iya Pak D, hanya menjawab seperti ini mendengar nasihat Pak D-nya yang sudah dianggap sebagai ayahnya juga. Karena gimana juga sebagai istri kamu wajib mengingatkan, jangan sampai dia lupa hari-hari penting di keluarganya. Kalau perlu kamu catat itu Aida. Iya Pak D, nanti aku catat dan aku akan ingatkan. Lah harus itu, mumpung Romo masih hidup. Kalau sudah nggak dikubur. Kok nyampai aku mati? Ya ora toh Romo, aku kan bener toh ngasih saran supaya mereka berdua datang sebelum mati. Ngarepin aku mati. Ojo nesu toh, sopo sing ngarep Romo mati. Heleh. Mereka malah jadi ribut. Aida jadi tak tahan senyum-senyum mendengar obrolan Pak D-nya dengan Adiwijaya. Malum saja, sebenarnya dari tadi Waluyo memang mengeraskan volume suaranya. Dia sengaja melakukan itu karena memang permintaan Adiwijaya. Kakek, maafkan aku sama Mas Reiko ya. Mungkin saat ini Mas Reiko lagi sibuk banget. Tapi nanti aku usahain supaya Mas Reiko segera menghubungi kakek. Aida tak mau mendengar kegaduhan keduanya lagi. Makanya dia langsung bicara begini dan tentu saja didengar oleh Adiwijaya. Terima kasih Ndu. Piye kabarmu? Semua baik-baik saja sama rumah tanggamu? Syukurlah, rencana Aida berjalan lancar dan Adiwijaya tak lagi ribut dengan Waluyo. Iya kakek, pokoknya kakek nggak usah khawatir. Semua baik-baik saja di sini. Nah, aku sudah sampaikan pada Pak Le-nya Reiko kalau aku menitipkanmu di Jakarta. Apa kamu mau nomor telepon Pak Le Hartono? Supaya kalau kamu butuh apa-apa bisa minta padanya. Kakek ini lucu. Lucu piye?
Kalau aku butuh sesuatu, ya aku minta sama suamiku dong, Kek. Masa minta ke Pak Le-nya?